Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada saya. Hingga detik ini saya masih diberi kesempatan untuk berbagi pengalaman hidup saya kepada kalian semua. Dan terima kasih saya ucapkan untuk yang telah mendukung channel saya ini. Semoga keberkahan dan kemudahan selalu menyertai kalian semua, amin. Kali ini saya akan menceritakan kisah pengalaman mistis saya di Tempur Darpoyudo Karanganyar. Perlu saya beri sedikit informasi bahwasanya Ki Darpoyudo ini adalah cikal bakalnya Sri Sultan Hamengkubuwono. Jadi kenapa saya bisa kesini? Karena suatu malam saya bermeditasi dan saya mendapatkan bisikan dari Yang Sambernyowo untuk ke Tempur Darpoyudo ini. Nah, di sini di Tempur Darpoyudo ini jadi tempurnya itu ada di tengah hutan alas karet. Jadi kita masuk ke perkampungan warga, terus kita parkir di rumah warga, baru melewati sawah, terus kita masuk ke alas karet inilah. Tempur Darpoyudo ini agak menjorok ke bawah, jadi sama alas karetnya ini tinggian hutan karetnya ini. Nah, yang itu terus sebelum kita kungkum, kita bersihkan dulu badan di sendang ini ada ikan gabusnya 2. Jadi ikan gabus ini kadang muncul, kadang tidak. Nah, di Tempur Darpoyudo ini arusnya sangat kenceng, sangat kuat. Jadi sungainya itu benar-benar arusnya itu kuat. Jadi kita harus sangat berhati-hati. Terus, nah di bawah setelah tempuran pas ini ada kayak kedung itu atau jumblengan kalau tempat saya itu bilang. Jadi air yang diem tapi airnya itu berputar, pusaran air itu ada. Nah, di Tempur Darpoyudo ini saya kalau laku kungkum saya harus ditemenin, maksudnya dijagain. Jadi teman saya itu nungguin saya duduk di atas batu begitu. Di atas batu duduk. Nah, setelah itu saya laku kungkum. Saya niatin di situ karena saya ingin ketemu sama kodamnya Sunan Kalijogo. Nah, setelah saya laku kungkum beberapa saat, saya melihat itu pohon pisang itu jadi geraknya itu gini nih, pohon pisang itu, tapi cuma satu doang. Nah, saya udah berpikir ini hal yang nggak logis, nggak mungkin. Kalau misalnya ketiup angin pasti semua daun akan bergerak, ya kan. Nah, setelah saya perhatikan di atas daun ini, Masya Allah, demi Allah, ini benar-benar nyata itu ada sosok tinggi, nggak tanpa kepala, itu berpakaian kayak tentara Belanda. Nah, di situ itu saya sudah tidak fokus lagi untuk laku kungkum karena yang tentara Belanda ini ngadepnya posisinya badan ke saya beserta 2 teman saya ini. Terus saya takutnya ini akan kalau mencelakai saya, mungkin kemungkinan tidak bisa karena saya selalu dijaga oleh Yang Lawu sama Pangeran Sambernyowo ini. Takutnya saya yang Belanda ini
mengganggu teman saya duduk di atas batu ini. Maka saya inisiatif, saya bilang ke teman saya ini, namanya Mas Eko sama Mas Tri. Saya bilang, Mas Tri, kita udahan aja hukumnya. Loh, kok sudah Mbak? Udah lah, enggak. Saya udah enggak itulah, enggak tenang. Saya kasih tahu lah, ini Lek Tri ini emang bisa jadi bisa ya sedikit, dia bisa merasakan tapi tidak bisa untuk melihat. Terus saya bilang, Lek, tolong itu senterin pakai senternya Lek Tri itu pohon pisang itu benar-benar masih bergerak begini nih pohon pisang. Cuma Lek Tri ini nggak bisa ngelihat di atas pohon pisang itu ada apanya. Nah, setelah itu saya buru-buru naik, itu arus memang benar-benar kenceng nih. Dan hampir saja tuh Lek Tri ini kan turun dari batu itu kan hampir aja keseret sama arus. Nah, makanya langsung ditarik sama Mas Eko ini, karena saya udah firasat ini nggak bakalan bagus. Nah, setelah itu Lek Tri itu bilang, oh itu tadi ya Mbak, ada apa ya Mbak? Ada tentara Belanda Lek, tapi nggak ada kepalanya. Oh iya terus. Nah udah gitu saya Mas Eko Lek Tri ini menyudahi laku hukum. Yang tadinya saya mau menyuruh teman-teman saya untuk laku hukum juga, saya nggak jadi, karena saya takutnya ini yang Belanda ini ganggu, takutnya panik, bisa keseret sama arus kan. Nah, kita malam itu jadi hanya tirakatan laku melek di situ sampai pagi. Nah, pas mau subuh nih, azan subuh, saya tuh melihat, nah di bukit ini kok ada ular, jelas banget itu ular, itu jelas banget besar, kepalanya manusia tapi badannya ular. Saya tuh penasaran, paginya tuh saya penasaran, saya bilang sama Lek Tri, Lek, saya tuh semalam di situ tuh lihat itu loh Lek, lihat ular berkepala manusia loh Lek. Masa Mbak? Iya. Yuk coba kita cari ke atas yuk kan gitu. Nah, akhirnya setelah agak terang kita nyeberangi sungai itu, kita nyebrang sungai ya lewat batu-batu, kita melompat batu, kita cari yang jalannya agak enak karena arusnya kuat kan, takutnya jatuh keseret kan. Nah setelah itu kita naik ke atas bukit itu tadi, dan baru pertama kali itu saya melihat di situ itu, di atas itu ternyata ada sendang lagi, ada sendang. Jadi sendang itu kemungkinan orang nggak tahu kalau di situ ada sendang kecil. Nah, tapi saya cemplungin air ini kok dalam, saya nyemplungin batu itu kok dalam. Lalu kita pulang karena kita nggak mau terlalu lama di situ karena udah firasat gak bagus. Kita pulang saya meditasi, saya tanya sama yang Sambernyawa sama yang Mawu bahwasanya memang di situ itu ada gerbangnya untuk menuju pantai selatan. Nah, saya di Tempur Darpoyudo ini tidak terlalu sering. Saya selama menjalani laku tirakat ini cuma 3 kali, karena saya merasa bahwasanya di Tempur Darpoyudo ini auranya itu aura yang gimana ya, maksud saya itu mengganggu gitu loh, nggak membuat saya nggak nyaman kan gitu. Nah semua itu kan atas kehendak Allah ya, cuman kita itu dimanapun tempat seharusnya waspada dan selalu ingat akan kebesaran Allah, karena Allah menciptakan makhluk dengan segala wujudnya ini
Jadi ada maksud-maksud tertentu. Yang penting dimanapun kita berada, jangan sampai mengganggu, jangan sampai mengusik keberadaan mereka, maka mereka pun tidak akan mengusik keberadaan kita. Intinya harus saling berdampingan tanpa saling mengganggu. Akhir kata, sekian dari cerita saya. Mungkin ada teman-teman yang pernah ke Tempur Darpo Yudo ini, apa hal-hal mistis apa yang terjadi, silahkan tulis di komen. Kita sama-sama sharing, sama-sama berbagi, mudah-mudahan ada kebaikan yang bisa kita manfaatkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.